Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PTDA atau pengukuran teknik data dan akuisisi, bimbingan dari Bapak dosen Fitrian Imaduddin, akan mempresentasikan hasil diskusi presentasi kami mengenai uncertainty analysis. Anggota kelompok 4 ada Muhammad Ahmad Jaya dengan NIM 42082, ada Muhammad Haidar AP dengan NIM 42084, ada saya sendiri Muhammad Rizky Argojaya dengan NIM 42091, ada Muhammad Salman Alfrisi dengan NIM 42095, dan terakhir ada Novel Serik Maulana dengan NIM 4200105. Nah, kita akan membahas 10 sebab pada bab ini. Yang pertama ada introduction, ada measurement error, ada design stack uncertainty analysis, ada identifying error source, ada systematic and random errors, ada uncertainty analysis for error propagation, ada advanced stage uncertainty analysis, 8 ada multiple measurement uncertainty analysis, 9 ada correction for correlated errors, dan yang terakhir ada non-symmetrical systematic uncertainty interval. Langsung saja, yang pertama ada introduction. Nah, apa sih itu uncertainty measurement atau analisis ketidakpastian? Nah, analisis ketidakpastian adalah sebuah pendekatan metodis untuk memperkirakan kualitas hasil dari data yang diselesaikan atau sedang dijalankan. Jadi sebuah data itu pasti belum tentu valid ataupun benar. Nah, untuk memvalidkan data tersebut, kita membutuhkan metode yang dinamakan analisis ketidakpastian. Bisa diilustrasikan sebagai ketika kita menembakkan peluru ataupun sebuah panah ke dalam sasaran, dan dengan mata kita tertutup, kita pasti akan melakukan berbagai kesalahan. Nah, untuk membetulkan atau menempatkan ke arah yang tepat atau di tengah-tengah sasaran tersebut, kita belum melakukan beberapa kesalahan itu, sehingga kita akan mendapatkan hasil yang benar-benar valid ketika kita berada di posisi yang benar. Seperti itu ilustrasinya untuk kita mendapatkan sebuah data yang valid. Dan karena kita dalam matkul pengukuran, jadi kita tidak jauh dengan yang namanya pengukuran. Nah, pengukuran ini adalah proses menetapkan nilai ke variabel fisik berdasarkan sampling dari populasi variabel. Jadi, dalam pengukuran, kita pasti akan menemui adanya kesalahan. Baik kesalahan sekecil apapun, tetap itu dinamakan kesalahan. Nah, kesalahan itu apa sih? Error atau kesalahan adalah perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang terukur. Nah, agar pengukuran kita dapat dikatakan benar ataupun valid, kita perlu adanya dengan metode ketidakpastian yang tadi. Nah, ketidakpastian itu apa? Ketidakpastian pengukuran merupakan suatu parameter untuk memperkirakan berbagai kemungkinan kesalahan. Nah, seperti yang kita ilustrasikan tadi, untuk mencapai sebuah kebenaran data, kita perlu melewatkan berbagai kesalahan yang tadi, sehingga kita dapat menemukan hasil yang benar maupun valid. Nah, sebagai gambarannya, sebuah ketidakpastian itu mengukur ataupun menggabungkan kesalahan dan mengidentifikasikan kesalahan tersebut, sehingga kita memperoleh data yang benar-benar valid ataupun tepat. Kemudian measurement error atau kesalahan pengukuran, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, kesalahan pengukuran merupakan ketika kita mengukur sebuah benda yang nilainya itu tidak tepat dengan nilai sebenarnya. Nah, agar kita mendapatkan hasil yang sebenarnya, kita memerlukan ketidakpastian yang tadi. Adapun rumus
yaitu ada X sama dengan X0 plus min delta X, dengan X merupakan hasil pengamatan yang merupakan data yang benar-benar tepat atau valid, dan X0 itu pendekatan terhadap nilai benar. Nah, X0 itu tadi pengukuran kita pada awalnya, dan delta X ini adalah nilai ketidakpastian. Nah, delta X itu dicari dengan cara apa? Adapun nilai dari rumusnya yaitu setengah NST alat ukur. NST itu apa sih? Nah, NS itu nilai skala terkecil dari alat ukur. Nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Yang kemudian ada ketidakpastian relatif atau percentage error. Nah, dalam hal ini solusi ataupun jawabannya berupa persen. Adapun rumusnya delta X per X ataupun nilai ketidakpastian dibagi dengan kita nilai pengamatan yang tadi kita ukur dikali 100%. Nah, kemudian dilihat pada slide terdapat sebuah data sumbu X dan Y, di mana X itu menandakan measurement number atau pengukuran nomor, dan yang X yang itu menunjukkan hasil dari pengukuran kita. Nah, untuk mencapai pengukuran measure data yang benar-benar valid, kita perlu melewatkan atau perlu mengumpulkan berbagai kesalahan yang tadi dalam bentuk nilai ketidakpastian sehingga kita dapat menghasilkan nilai benar-benar valid. Kemudian untuk memudahkan pemahaman yang tadi, saya ilustrasikan contoh soal sebagai berikut. Seorang mahasiswa teknik mesin sedang mengukur ketinggian sebuah meja menggunakan star. Dari pengukuran tersebut terbaca tingginya 50,9 cm. Nah, tentukan ketidakpastian dan ketidakpastian relatif serta hasil pengukuran tinggi meja tersebut. Pertama, kita mengukur ketidakpastiannya berapa. Gunakan rumus yang tadi, delta X setengah NST atau nilai skala terkecil dari alat ukur itu setengah dikali 0,1. 0,1 didapatkan dari mana? Nah, ini kan 50,9. Jadi mendekati nilai berikutnya. Jadi semuanya kita mendapatkan hasil semuanya 50,2, berarti itu diisi dengan 0,2. Ya, jadi kita mendapatkan hasil 0,05 cm. Kemudian ada ketidakpastian relatif ataupun solusinya berupa presentasi, yaitu delta X per X tadi kita mengukur ini 50,9 cm dikali 100%, dan kita mendapatkan persentase ketidakpastiannya itu 0,0982%. Kemudian hasil pengukuran dikombinasikan dengan yang tadi, ada HP sama dengan X ditambah ataupun dikurang delta X, sehingga didapatkan 50,9 plus min 0,05 cm. Dapat dikatakan bahwa hasil dari pengukuran ataupun ketidakpastian tadi dalam bentuk solusi rentang, itu bisa kita 50,9 ditambah 0,05 cm, bisa juga 50,9 dikurangi 0,05 cm. Ditekankan lagi bahwa hasil dari ketidakpastian ini dalam bentuk rentang ataupun jarak minimum dan maksimum. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya mengenai design stage uncertainty analysis. Silakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang subbab selanjutnya itu design state uncertainty analysis, atau dalam bahasa Indonesianya itu analisis ketidakpastian tahap desain. Dalam analisis ini memiliki dua tujuan, yaitu next. Tujuan dari analisis ini yang pertama memberikan perkiraan ketidakpastian minimum berdasarkan dua hal, yaitu instrumen dan metode terpilih. Maksudnya jika nilai ketidakpastian ini terlalu besar, maka pendekatan alternatif perlu ditemukan atau kita cari dengan metode yang lain. Tujuan yang kedua yaitu membantu dalam memilih peralatan dan prosedur pengujian berdasarkan performanya. Pada tahap desain, membedakan kesalahan sistematis dan acak sulit dibedakan, sehingga pertimbangkan sumber kesalahan dan diberikan ketidakpastian secara umum. Selanjutnya,
Selanjutnya, jika kesalahan dimisalkan dengan 0, nilai terukur harus disesuaikan dengan kemampuan kita dalam menyelesaikan informasi yang diberikan oleh instrumen. Ketidakpastian ordinal atau uno pada dasarnya adalah perkiraan ketidakpastian acak yang disebabkan oleh hamburan data akibat resolusi instrumen. Tetapan dari nilai numerik uno merupakan setengah dari resolusi instrumen analog atau sama dengan hitungan terkecil dalam digital. Nilai ini mewakili interval ketidaksamaan dengan probabilitas yaitu sebesar 95%. Untuk rumusnya yaitu menggunakan U0 sama dengan setengah dari resolusi atau sama dengan U0 sama dengan plus minus resolution dengan probabilitas 95%. Untuk maksud dari plus minus ini akan lebih jelasnya dijelaskan dengan contoh soal dalam slide berikutnya. Next. Sebelumnya. Untuk sebab selanjutnya yaitu combining elemental errors, RRS metode atau metode root sum square. Metode RRS ini bertujuan untuk menggabungkan ketidakpastian yang didasarkan pada asumsi bahwa kuadrat dari ketidakpastian adalah ukuran varian yang digunakan untuk kesalahan dan propagasi varian sehingga menghasilkan perkiraan kemungkinan total dari ketidakpastian. Untuk catatan dari metode RSS ini, bahwa penting untuk mempertahankan konsistensi dalam unit untuk setiap ketidakpastian seperti rumus di bawah, yaitu UX sama dengan akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat hingga UK kuadrat, atau dapat disingkat menjadi akar dari sigma K sama dengan 1 hingga K UK kuadrat dengan probabilitas sebesar P%. Untuk probabilitasnya biasanya pada umumnya menggunakan sebesar 95%. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada design state uncertainty. Ketidakpastian tahap desain atau dapat disingkat dengan UD untuk instrumen atau metode dalam pengukuran adalah interval yang ditemukan dengan cara menggabungkan ketidakpastian instrumen dengan ketidakpastian ordinal. Desain ketidakpastian tahap untuk sistem pengujian dicapai dengan menggabungkan masing-masing ketidakpastian tahap desain untuk setiap komponen dalam sistem dengan menggunakan metode RSS dengan menjaga konsistensi unit dan tingkat kepercayaan. Untuk rumus dari design state uncertainty ini dapat dirumuskan dengan UD sama dengan akar dari U0 kuadrat ditambah dengan UC kuadrat dengan probabilitas sebesar P%. Untuk U0 sendiri yaitu zero order uncertainty, dan sedangkan untuk UC merupakan instrumen uncertainty. Next. Berikut merupakan contoh soalnya yang jika di bahasa Indonesia kan menjadi diketahui beberapa data, yaitu resolusi sebesar 0,25n, jangkauan sebesar 0 hingga 100n, kesalahan linearitas sebesar 0,20n, dan kesalahan histeresis sebesar 0,30n. Kita dapat mengasumsikan dengan ketidakpastian pada tingkat 95% dengan distribusi normal. Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan rumus pada slide sebelumnya, yaitu UC sama dengan akar dari 0,20 kuadrat ditambah dengan 0,30 kuadrat. Sehingga nilai UC diketahui, yaitu sebesar 0,36n. Untuk instrumen yang diketahui, yaitu resolusi sebesar 0,20n, kita dapat mengasumsikan untuk nilai U0 sama dengan 0,125n. Dari data yang diketahui, kita dapat memasukkan ke dalam rumus UD, yaitu UD sama dengan akar dari UC kuadrat ditambah U0 kuadrat. Sehingga didapatkan akar dari 0,36 kuadrat ditambah 0,125 kuadrat. Sehingga didapatkan hasil dari UD yaitu sebesar plus minus 0,38n dengan probabilitas sebesar 95%.
Yang tadi saya jelaskan itu plus minus merupakan tanda yang diasumsikan untuk nilai ketidakpastian yang dihitung dan diterapkan hanya ketika menulis interval ketidakpastian akhir dari suatu hasil. Kesimpulan dari soal ini adalah ketidakpastian pada tahap desain untuk instrumen ini hanya sebuah perkiraan. Jadi diperlukan informasi tambahan untuk membenarkan angka yang didapatkan ini atau memasukkan kesalahan unsur tambahan yang diketahui ke dalam analisis. Selanjutnya. Selanjutnya akan saya bahas yaitu identifying error sources atau mengidentifikasi sumber kesalahan. Pada dasarnya sumber kesalahan yang dimaksud itu ada 3 jenis, yaitu kesalahan kalibrasi, kesalahan akuisisi data, dan kesalahan data pengurangan. Untuk yang pertama yaitu kesalahan kalibrasi. Kalibrasi ini tidak menghilangkan kesalahan sistem, tetapi membantu mengukur ketidakpastian dalam bagian tertentu dari peralatan yang digunakan. Kesalahan dalam kalibrasi tergolong menjadi tiga bagian, yaitu standar atau nilai acuan yang digunakan dalam kalibrasi, instrumen atau sistem di bawah kalibrasi, dan proses kalibrasi. Untuk kesalahan selanjutnya yaitu next. Next. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu kesalahan data akuisisi. Secara umum, kesalahan data akuisisi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kesalahan sensor dan instrumen yang tidak diperhitungkan oleh kalibrasi. Yang kedua yaitu tidak terkendalinya variabel seperti perubahan dalam kondisi operasi sistem pengukuran. Kesalahan yang ketiga yaitu efek pemasangan sensor pada variabel yang diukur. Kesalahan keempat yaitu environment effect atau efek lingkungan. Dan kesalahan yang terakhir dalam kesalahan akuisisi data yaitu kesalahan variabel spasial. Untuk selanjutnya yaitu ada kesalahan pengurangan data. Next. Next. Selanjutnya, Arga. Baik, udah. Sudah terlihat. Slide selanjutnya bisa dipindah. Oke. Kesalahan yang terakhir yaitu kesalahan pengurangan data. Kesalahan ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kesesuaian kurva dan korelasi dengan hal-hal yang tidak diketahui, kesalahan pemotongan, kesalahan interpolasi, dan yang terakhir yaitu kesalahan dari model atau fungsi yang mempengaruhi kualitas hasil. Selanjutnya. Apakah sudah terlihat? Masih slide yang sama. Selanjutnya akan masuk ke subbab selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Naufal. Baik, selanjutnya itu belum pindah. Slide-nya belum. Dan selanjutnya itu systematic and random error. Next, selanjutnya. Sudah terganti slide-nya? Belum. Belum ya? Belum. Yang pertama itu systematic error atau kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis tetap konstan dalam pengukuran berulang di bawah kondisi
operasi tetap. Sebuah kesalahan sistematis dapat menyebabkan offset tinggi atau rendah dalam perkiraan nilai sebenarnya dari sulit untuk memperkirakan nilai sebuah kesalahan sistematis atau dalam banyak kasus bahkan mengenali keberadaannya. Dengan demikian, perkiraan kisaran kesalahan sistematis diwakili oleh interval yang didefinisikan sebagai B. Nilai B adalah perkiraan dari ketidakpastian standar sistematis yang intervalnya memiliki tingkat kepercayaan satu standar deviasi yang setara dengan tingkat probabilitas 68%. Interval yang ditentukan oleh ketidakpastian sistematis di tingkat probabilitas 95% ditulis sebagai plus minus B sama dengan plus minus 2B yang probabilitasnya 95%. Yang memberikan nilai T sama dengan 2, di mana nilai T ini mengasumsikan derajat kebebasan yang besar dalam ketidakpastian sistematis, yaitu T sama dengan 1,96. Next. Selanjutnya. Sudah terlihat? Belum. Sebentar. Nilai rata-rata dari kumpulan data mungkin diimbangi dari beberapa nilai sebenarnya yang tidak kita ketahui. Di sini kami melihat bahwa sulit untuk memperkirakan kesalahan sistematis tanpa perbandingan, sehingga desain yang baik harus mencakup beberapa cara untuk memperkirakannya. Beberapa metode Bisa dilanjut. Yang kedua yaitu metodologi bersamaan. Metodologi bersamaan ini menggunakan metode berbeda untuk memperkirakan hal yang sama, memungkinkan untuk membandingkan hasil. Metode bersamaan yang bergantung pada pengukuran fisik yang berbeda prinsip lebih disukai, seperti metode yang mengandalkan kalibrasi yang independen satu sama lain. Yang ketiga yaitu metode penilaian atau pengalaman. Metode ini dapat digunakan untuk perbandingan 3 atau setidaknya untuk memperkirakan kisaran kesalahan sistematis karena sumber yang berpengaruh seperti kondisi lingkungan, respon instrumen kesalahan, dan kesalahan pemuatan. Yang terakhir itu metode perbandingan interlaboratorium. Metode ini cukup rumit dengan pengukuran serupa atau merupakan metode aplikasi yang sangat baik. Pendekatan ini memperkenalkan instrumen, fasilitas, dan personel yang berbeda ke dalam prosedur pengukuran yang serupa. Variasi dari hasil antar fasilitas memberikan perkiraan statistik sebuah kesalahan yang sistematis. Next. Yang selanjutnya itu random error atau kesalahan acak. Kesalahan acak diperkenalkan melalui pengulangan dan resolusi komponen sistem pengukuran, kalibrasi dan prosedur pengukuran, dan teknik oleh variasi temporal dan spasial variabel yang diukur itu sendiri. Dan dengan variasi dalam proses operasi dan kondisi lingkungan dari mana pengukuran yang diambil. Perkiraan kisaran kemungkinan kesalahan acak diberikan oleh ketidakpastian acaknya. Ketidakpastian standar acak didefinisikan oleh interval yang diberikan oleh Sx bar sama dengan Sx per akar N. Dengan derajat kebebasan V sama dengan N kurang 1 dan dengan asumsi kesalahan terdistribusi normal. Next.
Dan selanjutnya itu uncertainty analysis error propagation atau analisis ketidakpastian propagasi kesalahan. Yang pertama yaitu propagation of error atau penyebaran kesalahan. Hubungan umum antara beberapa variabel dependen Y dan variabel terukur X, yaitu Y sama dengan Fx, yang dapat diilustrasikan pada grafik di bawah. Nilai sebenarnya dari Y yang ditentukan dari nilai X yang terukur berada dalam interval yang ditentukan oleh Y bar plus minus delta Y sama dengan F X bar plus minus TS X bar. Rumus ini memperluas sebagai hasil dari Taylor, di mana sesuai dengan rumus di bawah. Next. Dengan pemeriksaan nilai rata-rata untuk Y harus F X sehingga suku dalam kurung menaksir delta Y, di mana delta Y sama dengan dy dx kali TS X bar. Suku turunan dari dy dx X sama dengan X bar ini mendefinisikan kemiringan garis yang melewati titik yang ditentukan oleh X. Untuk penyimpangan kecil dari nilai X, kemiringan ini memprediksi perkiraan yang dapat diterima, hubungan antara TS X bar dan delta Y. Ketidakpastian dalam X terkait dengan ketidakpastian dalam resultan Y dirumuskan dengan UY sama dengan DY per DX, X sama dengan X bar dikali UX. Estimasi terbaik dari nilai rata-rata sebenarnya R aksen akan dinyatakan sebagai R aksen sama dengan X bar plus minus UR dengan probabilitas yang ditentukan, di mana rata-rata sampel R ditemukan dari X bar sama dengan F1, di mana X bar 1, X bar 2, dan seterusnya sampai. Next. Dan ketidakpastian dalam R ditemukan dari UR sama dengan F1 ditemukan dari rumus di bawah. Yang paling diperkirakan kemungkinan UR diterima secara umum sebagai nilai yang diberikan oleh hubungan pangkat kedua yang merupakan akar kuadrat dari jumlah kuadrat. Penyebaran ketidakpastian dalam variabel hasilnya adalah dengan rumus di bawah ini. Next. Yang selanjutnya itu sequential perturbation atau gangguan beruntun. Pendekatan numerik juga dapat digunakan untuk memperkirakan penyebaran ketidakpastian melalui hasil yang menghindari diferensiasi langsung dan dari hubungan fungsional. Metode ini menggunakan metode yang berbeda hingga untuk mendekati turunan. Yang pertama itu berdasarkan pengukuran untuk variabel independen di bawah beberapa kondisi operasi tetap. Yang kedua yaitu tingkatan variabel independen dengan ketidakpastian masing-masing dan hitung ulang hasilnya berdasarkan masing-masing nilai baru. Sebut nilai-nilai ini RI plus dan cara mencarinya seperti yang di bawah. Yang ketiga yaitu dengan cara yang sama, kurangi variabel independen dengan ketidakpastian masing-masing dan menghitung ulang hasil berdasarkan masing-masing nilai baru ini dengan menyebutnya RI minus. Ya, selanjutnya. Yang selanjutnya itu menghitung selisih antara RI plus dengan R0 atau RI minus dengan R0. Yang kelima yaitu evaluasi perkiraan kontribusi ketidakpastian dari masing-masing variabel dengan menggunakan rumus delta
I sama dengan delta RI plus kurang delta RI min per 2. Maka ketidakpastian hasil adalah UX sama dengan sigma dari I sama dengan 1 L kali delta RI kuadrat dipangkatkan setengah. Next. Yang selanjutnya itu metode Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo menyediakan cara lain yang lebih efektif untuk memperkirakan propagasi ketidakpastian dalam variabel independen dengan ketidakpastian dalam suatu hasil. Umumnya konvergensi diklaim ketika standar deviasi yang dihitung tidak lagi berubah oleh 1% sampai 5%. Sebagai salah satu tes untuk konvergensi, kami mendefinisikan toleransi numerik delta sebagai setengah dari digit signifikansi terkecil dari estimasi ketidakpastian standar, sesuai dengan rumus yang di bawah. Next. Ya, berikutnya akan dijelaskan mengenai Advanced State Uncertainty Analysis. Next. Jadi, analis ketidakpastian tahap lanjut ini memungkinkan pengambilan desain tahap analis dengan mempertimbangkan kesalahan prosedur dan kontrol pengujian yang mampu mengurai pengukuran. Jadi, analis ketidakpastian ini dapat digunakan ketika pertama, dalam tahap desain lanjutan uji yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu diperkirakan ketidakpastian yang diharapkan di luar perkiraan tahap desain awal. Yang kedua, untuk melaporkan hasil dari program pengujian, tetapi dengan tidak ada atau relatif sedikit pengukuran berulang. Jadi termasuk pengukuran tunggal gitu. Jadi atau sedikitnya variabel. Next. Di dalam tahap ini ketidakpastian lanjutan ini terdapat zero order uncertainty atau ketidakpastian order 0. Jadi pada order ini semua variabel dalam parameter mempengaruhi hasil pengukuran, termasuk waktu yang dianggap, tetapi kecuali untuk tindakan fisik pengamatan itu sendiri. Jadi nilai persamaannya ini U0 sama dengan kurang lebih setengah resolution 95% probabilitas. Next. Kemudian ada higher order uncertainty, yaitu pada ketidakpastian order tinggi. Jadi pada ketidakpastian ini mempertimbangkan pengendalian kondisi operasi, pengujian, dan variabilitas semua variabel yang diukur. Jadi dalam praktiknya, ketidakpastian ini akan dievaluasi untuk setiap pengukuran tertentu variabel dengan mengoperasikan fasilitas pengujian pada beberapa kondisi operasi tunggal. Jadi ketidakpastian order pertama ini dari kemampuan kita untuk memperkirakan nilai sebenarnya dari nilai terukur. Dengan persamaannya U1 sama dengan TV PS X bar. Next. Kemudian ada ketidakpastian order ke N. Jadi pada ini karakteristik kalibrasi instrumen dimasukkan juga ke dalam skema melalui ketidakpastian instrumen atau UC. Jadi estimasi praktis dari ketidakpastian order ke N ini dapat ditulis dengan persamaan UN sama dengan UC kuadrat ditambah sigma 1 hingga N-1 UI kuadrat dikuadratkan setengah dengan probabilitas. Jadi perkiraan ketidakpastian pada order N ini memungkinkan untuk perbandingan langsung antara hasil yang serupa pengujian dengan yang diperoleh, baik menggunakan instrumen yang berbeda atau pada fasilitas pengujian yang berbeda. Dilihat pada gambar di kiri itu merupakan skema dari pertama ada zero order uncertainty, kemudian ada first order uncertainty, kemudian ada ketidakpastian order N, kemudian ada hasil dari UN, tingkat UN itu sendiri. Jadi estimasi ini yang merupakan estimasi ketidakpastian yang dicari dalam tahap desain lanjutan uji tunggal atau dalam analisis pengukuran tunggal. Jadi yang sesuai ini digunakan untuk melaporkan hasil dari pengukuran tunggal. Jadi bisa disimpulkan seperti demikian. Next.
Kemudian ada multiple measurement uncertainty analysis, yaitu analis ketidakpastian pengukuran ganda. Jadi bagian ini mengembangkan metode untuk memberikan ketidakpastian dalam nilai yang diberikan ke variabel berdasarkan seperangkat pengukuran yang diperoleh di bawah kondisi operasi tetap. Kemudian pengulangan yang cukup juga harus ada dalam data yang diukur untuk menilai kesalahan acak. Jadi beberapa perkiraan besarnya variasi yang diperharapkan juga harus disediakan dalam analisis ketidakpastian ganda ini. Next. Di dalam pengukuran ketidakpastian ganda ini ada propagation of element errors. Jadi prosedur untuk analis ketidakpastian ini terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kesalahan unsur dalam pengukuran sebagai bantuan pertimbangan kesalahan di masing-masing 3 kelompok sumber, yaitu kalibrasi, akuisisi data, dan reduksi data. Kemudian ada perkiraan besarnya kesalahan sistematis dan acak pada setiap kesalahan unsur. Yang ketiga ada hitung estimasi ketidakpastian untuk hasilnya. Jadi di dalam analis pengukuran ganda ini memungkinkan untuk membagi perkiraan untuk kesalahan unsur menjadi ketidakpastian acak dan sistematis. Next. Di sini bisa di next saja. Nah, di sini ada gambar prosedur ketidakpastian pengukuran ganda untuk mengamukan ketidakpastian. Jadi pada tahap awal ini ada measured value atau pengukuran value X. Kemudian tahap selanjutnya ada mengidentifikasi elemental errors. Jadi kesalahan pengukuran dalam pengukuran ini dievaluasi, di mana kemudian memilih kesalahan ini termasuk ke sistematik atau acak dengan X. Dengan bersamaan ini XX bar K atau BX bar K. Jadi di sini kemudian bercabang kedua antara measurement random standard uncertainty dengan bersamaan XX bar sama dengan XX dalam kurung kuadrat 1 tambah XX bar 2 kuadrat sampai dengan XX bar K kuadrat dalam tutup kurung dikalikan setengah. Kemudian di sebelahnya ada measurement systematic standard uncertainty, yaitu bersamaan BX bar sama dengan BX 1 kuadrat plus BX 2 kuadrat sampai dengan BX K kuadrat dikalikan setengah. Nanti hasil akhirnya sama dengan pengukuran ketidakpastiannya UX sama dengan TV P tutup buka BX kuadrat plus XX bar kuadrat dikalikan setengah dalam probabilitasnya. Next. Nah, berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai propagation of certainty to a result. Jadi di sini maksudnya adalah penyebaran dari suatu ketidakpastian kepada suatu hasil tertentu dari suatu pengukuran. Jadi jika kita melakukan suatu pengukuran terhadap suatu variabel yang memiliki suatu nilai ketidakpastian, maka dari ketidakpastian itu akan terus istilahnya merambat hingga menuju hasilnya, hasil dari pengukuran tersebut. Nah, apabila kita anggap suatu variabel yang terlibat dalam suatu pengukuran sebanyak L, maka kita bisa memastikan beberapa hasil lainnya dengan tanda-tanda lainnya seperti menggunakan dengan terdapatnya variabel random sebesar SX dan juga variabel ketidakpastian sistematis sebesar BX. Nah, jadi sudah dijelaskan di beberapa slide sebelumnya ya, bahwa untuk mencari nilai terbaik atau mencari true value yang terbaik untuk terhadap suatu pengukuran adalah dengan menggunakan rata-rata dengan ditambahkan atau dikurangi dengan nilai ketidakpastiannya dengan probabilitas yang diberikan. Next. Nah, di sini terdapat beberapa rumus yang akan dijabarkan dari penjabaran rumus tadi. Nah, rumus tadi itu terdapat untuk mencari R rata-rata atau dari hasil suatu rata-rata itu adalah
dengan melibatkan suatu fungsi yang terlibat dari banyak fungsi X bar yang terlibat dalam suatu pengukuran. Dan untuk nilai UR sendiri yang merupakan nilai ketidakpastian dari hasil tersebut terlibat dalam dua jenis ketidakpastian, yaitu ketidakpastian random dan juga ketidakpastian sistematis. Yang bisa dilihat dari fungsi tersebut merupakan F dalam kurung BX bar 1 hingga nilai X bar L. Kemudian di sebelahnya berikan titik 2, yaitu merupakan variabel lainnya yang terlibat dalam menentukan ketidakpastian ini adalah sebesar SX bar 1 hingga sebesar SX bar L, dengan L adalah jumlah variabel yang terlibat dalam pengukuran. Next. Nah, dapat dilihat di sini bahwa karena adanya ketidakpastian acak yang terdapat dalam suatu variabel itu, maka standar ketidakpastian pada hasil juga akan memberikan hasil yang acak. Next. Selanjutnya. Oke. Nah, dari pernyataan tadi bisa dinyatakan dalam rumus berikut. Yang merupakan standar ketidakpastian dapat diberikan dalam rumus ini, yaitu SR sama dengan dalam kurung sigma I sama dengan 1 dengan L dalam kurung theta I sebesar S X bar I dipangkatkan 2, hasil sigma itu dipangkatkan setengah, yang mana nilai theta itu merupakan adalah nilai indeks sensitivitas yang merupakan perubahan nilai hasil terhadap suatu nilai variabel X, dan juga SXI itu merupakan standar ketidakpastian random pada variabel X atau suatu variabel yang diukur. Selanjutnya. Kemudian karena kita membahas mengenai suatu pengukuran, yaitu pengukuran yang mendapatkan nilai data valid, maka kita juga perlu memperhatikan suatu ketidakpastian, yaitu ketidakpastian sistem. Nah, dari ketidakpastian sistem itu dapat dilihat bahwa rumus yang dirumuskan bahwa penyebaran dari ketidakpastian dari suatu variabel menuju hasil pengukuran maka disertakan dalam persamaan berikut, yaitu sebesar BR sama dengan dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai dengan L adalah jumlah variabel yang terlibat dalam pengukuran. Kemudian sekali lagi theta I yaitu merupakan indeks sensitivitas, dan BXI itu merupakan standar ketidakpastian sistematik yang terdapat pada suatu variabel X dipangkatkan dengan setengah. Selanjutnya. Nah, karena kita tadi sudah mengetahui dari rumus-rumus tadi untuk mencari sebuah ketidakpastian random dan juga ketidakpastian sistematis, maka di sini diberikan bahwa UR ini merupakan kombinasi dari dua jenis ketidakpastian itu, yang mana ini akan digunakan untuk mencari nilai ketidakpastian hasil tadi di persamaan awal tadi, yang merupakan R sama dengan R rata-rata ditambahkan dengan plus minus dengan nilai ketidakpastiannya. Yang mana nilai UR itu merupakan nilai standar sistematis, nilai ketidakpastian standar dipangkatkan 2 ditambahkan dengan nilai standar ketidakpastian random dipangkatkan 2 kemudian dipangkatkan setengah. Tadi disebut dengan metode SSR. Oke, selanjutnya merupakan correction for correlated error. Jadi dalam suatu pengukuran itu terdapat suatu koreksi yang perlu dilakukan terhadap error-error yang perlu kita tinjau. Jadi kan kita sudah mengasumsikan ya bahwa asumsi-asumsi yang kita ambil tadi di slide-slide sebelumnya itu adalah ketika error-error tersebut merupakan suatu elemen yang independen ataupun dia tidak saling terlibat satu sama lain. Nah, bagaimana jika suatu error tersebut
dia merupakan suatu error yang terlibat satu sama lainnya. Selanjutnya, nah, untuk menyelesaikan persamaan tersebut di mana terdapat suatu error ataupun kesalahan yang memiliki keterlibatan satu sama lain atau saling berhubungan, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini merupakan rumus dari standar ketidakpastian sistem pada suatu variabel pada hasil. Nah, di sini diberikan rumusnya L sigma sama dengan sigma I sama dengan 1, kemudian L, kemudian dalam kurung theta ini dikalikan Bx itu merupakan standar ketidakpastian dari sistem terhadap suatu variabel X, kemudian ditambahkan dengan suatu persamaan ini yang merupakan 2 kali dari sigma pertama, dari sigma L-1, kemudian I sama dengan 1, kemudian ada sigma lagi, yang kemudian ini ada namanya batas bawahnya merupakan J sama dengan I plus 1, dengan batas atasnya juga L, kemudian ada theta I, theta J, kemudian B, XI, X bar I, dan X bar J. Nah, jadi persamaan ini mungkin terlihat kompleks, tapi akan dijelaskan selanjutnya bahwa nilai dari theta J ini merupakan suatu counter ataupun dia merupakan nilai pertambahan 1 dari suatu nilai I, suatu theta I ini. Jika ditambahkan theta I ditambahkan 1, maka nilainya sama dengan theta J ini. Ya, ini merupakan nilai indeks sensitivitas tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Selanjutnya. Nah, juga untuk di sini bahwa kemudian B, XI, dan XJ ini merupakan suatu persamaan yang menggambarkan beberapa jenis elemental error yang memiliki keterlibatan. Jadi contohnya diberikan suatu variabel 3, kemudian 2 variabel itu saling terikat dan yang satunya bebas. Jadi kita hanya menggunakan 2 variabel itu dan kita masukkan ke persamaan B, XI, dan XJ ini. Kemudian H itu merupakan batas atasnya dan H kecil ini merupakan batas bawahnya. Dan nilai B, X bar ini merupakan kesalahan sistematis ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang kemudian ini merupakan subbab terakhir yang merupakan non-symmetrical systematic uncertainty interval. Next. Nah, oke. Seperti kita lihat di slide kali ini ya, bahwa kita bisa melihat di sini bahwa jika kita mengambil suatu nilai rata-rata, suatu sampel dari persebaran error yang diberikan, yang kita anggap ini merupakan distribusi normal ya. Jika kita mengambil nilai sampel sebesar X bar, kemudian kita mendapatkan besar batas atas ini, upper error limit ini, jaraknya itu tidak sama dengan lower error limit itu. Itu merupakan suatu suatu batas error ketidakpastian yang memiliki nilai tidak simetris. Selanjutnya. Oke, jadi dari penjelasan tadi, terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.